Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasanah dari kelas 01 SMJK 012. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di pertemuan keempat mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis Universitas Pamulang, yaitu dengan materi pelaksanaan dan pengawasan yang diampu oleh Bapak dosen Eko Sudarso STMM. Sebelum membahas ke materi, saya akan menerangkan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian pelaksanaan actuating, tujuan dan prinsip actuating dalam manajemen, dan tantangan dalam actuating. Yang kedua, yaitu memahami dan mendeskripsikan pengertian pengawasan, jenis pengendalian, proses dan ruang lingkup pengendalian, sistem pengendalian, macam-macam dan alat pengendalian, serta pengendalian efektif dan teknik pengendalian sosial. Selanjutnya saya akan menerangkan langsung ke uraian materinya. Yang pertama, pengertian pelaksanaan atau actuating. Jadi, actuating adalah penggerak, atau kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau actuating yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Selanjutnya di sini ada pengertian actuating menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pengertian actuating menurut Dr. Sundang S. Siagian, MPA. Actuating merupakan keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan yang sedemikian rupa sehingga mereka mau untuk bekerja secara ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya, pengertian actuating menurut Dr. Haji Arifin Abdurrahman, MPA. Actuating yaitu kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan bisa bekerja. Selanjutnya, pengertian actuating menurut Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo. Actuating ialah pengaktifan orang-orang sesuai dengan pola dan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian actuating menurut George R. Terry 1986, actuating adalah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka akan berkeinginan dan akan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan serta sasaran para anggota perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pelaksanaan atau actuating ya. Yang pertama, tujuan actuating yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Selanjutnya, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Selanjutnya, untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidaknya. Selanjutnya, tujuannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau mencegah timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. Selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. Yang terakhir, tujuannya untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Dari sini kita akan mengetahui tujuan pelaksanaan actuating secara jelas ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip actuating dalam manajemen. Ada 3 prinsip actuating dalam manajemen. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan.
Apa maksud dari prinsip mengarah kepada tujuan? Yaitu, tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, maka akan semakin besar pula sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dan tujuan. Apa yang dimaksud dengan prinsip keharmonisan dan tujuan? Di sini, orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Jadi, mereka menghendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta keharmonisan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip kesatuan komando. Apa yang dimaksud dengan prinsip kesatuan komando? Yang dimaksud dengan prinsip kesatuan komando di sini yaitu untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam actuating. Ada 4 tantangan yang dalam actuating di sini. Yang pertama, tingkah laku manusia itu sendiri ya. Yang kedua, hubungan atau ikatan antar manusia. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang keempat yaitu tantangan dari segi komunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dan konsep pengawasan. Kalau tadi itu actuating atau pelaksanaan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari pengawasan. Yang pertama, pengertiannya yaitu pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dalam suatu organisasi dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan, tentu saja hasil yang akan dicapai akan kurang memuaskan, baik bagi organisasi tersebut maupun bagi para pekerja. Selanjutnya di sini ada pengertian pengawasan menurut beberapa para ahli ya. Yang pertama menurut Komarudin 1994, yaitu pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Selanjutnya menurut Basu Swasta 1996, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Selanjutnya menurut Winardi 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Selanjutnya, pengawasan menurut Kadarman tahun 2001 halaman 159. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standaktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan internal atau intern, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengawasan eksternal atau ekstern, merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Selanjutnya di sini ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Selanjutnya di sini ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau lebih dikenal dengan dekat ialah pengawasan yang dilakukan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh itu suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian
terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Selanjutnya di sini ada pengawasan kebenaran formil, yaitu pengawasan menurut pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Selanjutnya di sini ada proses pengawasan. Tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan yaitu yang pertama, ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum atau tidak khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. Yang kedua, perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan mengadakan koreksi, yaitu pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil yang diinginkan. Next, di sini ada karakteristik pengawasan. Karakteristik controlling yang efektif dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama itu akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga objektif dan menyeluruh, yang keempat terpusat pada titik-titik controlling yang strategis, yang kelima realistik secara ekonomis, yang keenam terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang ketujuh fleksibel, yang kedelapan bersifat sebagai petunjuk dan operasional, yang kesembilan realistik secara organisasional, yang terakhir diterima pada para anggota organisasi. Selanjutnya yang kelima, ruang lingkup pengawasan atau pengendalian manajemen. Yang pertama, yaitu fase awal pengawasan. Ini dimaksudkan untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Yang kedua, pengawasan tengah berjalan. Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan membandingkan antara standar dengan hasil kerja, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Yang terakhir, pengawasan akhir merupakan tindakan korektif setelah aktivitas selesai. Tujuan selanjutnya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Next, poin ke-6 yaitu ada sistem pengawasan. Sistem pengawasan adalah sebuah cara untuk melakukan sebuah pengamatan identifikasi terhadap sebuah objek tertentu. Pengawasan terbagi atas dua, diantaranya yang pertama, pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pada dari pengawasan. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja. Selanjutnya di sini ada macam-macam metode dan alat pengawasan. Yang pertama, metode pengawasan kualitatif. Metode pengawasan jenis ini dapat digunakan untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh. Yang kedua, di sini ada metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menilai prestasi objek menggunakan satuan angka. Teknik yang dipakai adalah berupa perhitungan anggaran, audit, analisis break-even, analisis rasio, dan teknik perencanaan lain seperti Bagan, Jan, PERT, dan GPM. Selanjutnya ada alat-alat pengawasan. Yang paling dikenal dan paling umum digunakan, yang pertama manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Manajemen pengecualian ini adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Yang kedua, manajemen information system atau MIS. MIS yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan dan pengawasan serta operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya yang ketiga ada analisa rasio.
Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio sendiri berarti proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Yang keempat, ada penganggaran. Anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Selanjutnya, ada pengawasan atau pengendalian yang efektif. Apa yang dimaksud dengan pengawasan atau pengendalian yang efektif? Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri. Di antaranya, pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya ada pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya ada pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Selanjutnya, efisiensi pelaksanaan pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Selanjutnya di sini ada pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada pengawasan mencari apa yang tidak beres. Selanjutnya pengawasan harus bersifat membimbing. Oke, selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu teknik pengawasan sosial. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seseorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan atau sedang dilangsungkan saat itu. Jadi pengawasan ini dapat berbentuk seperti inspeksi langsung, observasi di tempat, laporan di tempat. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan, seperti laporan tertulis dan laporan lisan. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.